Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Episode 6333 pembukaan. Zwin, ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sebelumnya aku sudah beritahu padamu bahwa gunung peluang garis darah ini telah terbuka untukmu. Sekarang semuanya sudah siap, jangan biarkan ayahmu kecewa. Zhao Laoba menasihati dengan sungguh-sungguh, nadanya tidak hanya lembut, tetapi bahkan sedikit rendah hati, karena dia benar-benar takut putri kesayangannya akan menolak. Buka saja. Apakah ada cara lain? Apakah kita harus membiarkan Chu Feng datang? Zhao Zwin bertanya balik. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menyadari satu hal. Zhao Zwin tidak dapat menerima integrasi kekuatan formasi orang lain. Dia tidak sebegitu bimbangnya. Dia tidak mau membiarkan Chu Feng mengorbankan dirinya. Apa yang dia pedulikan adalah Chu Feng. Zhao Laoba tentu saja memahami pikiran putrinya. Tak seorang pun mengenal seorang anak laki-laki lebih baik daripada ayahnya, dan tentu saja ia mengetahui betul karakter anak perempuannya. Zhao Zwin bukanlah orang yang sangat jahat, namun dalam mengejar kekuasaan, dia tidak mempedulikan kematian orang-orang yang tidak relevan. Jadi Zhao Laoba memandang Chu Feng. Ada cara lain untuk melakukan ini, dan tentu saja kita bisa membiarkan orang lain melakukannya. Tetapi jika saya melakukannya, saya yakin bahwa saya dapat melakukan yang terbaik, dan saya juga akan mendapatkan sesuatu yang merupakan hal terbaik dari kedua hal tersebut. Kata Chu Feng. Ia menghabiskan kekuatan formasi untuk mengaktifkannya. Bagaimana kau bisa mendapatkan apapun? Kau jelas berbohong. Zhao Zwin tidak mempercayainya. Saya jamin bahwa saya tidak menipu Anda. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda dan saya akan mendapatkan sesuatu. Kata Chu Feng. Benar-benar? Zhao Zwin bertanya. Benar-benar. Chu Feng mengangguk. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Zhao Zwin bertanya. Setelah mendengar ini, Zhao Laoba menghela napas lega. Proses ini berjalan jauh lebih lancar dari yang dibayangkannya. Setelah membuat keputusan, Chu Feng mulai membantu Zhao Zwin membukanya. Hal semacam ini mudah saja bagi Chu Feng. Meskipun semua harta yang digunakan dipersiapkan oleh klan abadi Zhao, tata letak spesifiknya diatur oleh Chu Feng. Zhao Laoba juga telah menunggu di samping dan terus menggunakan hartanya untuk merawat Xiao Yuer, Wang Qiang, dan Xianhai Xiaoyu. Tentu saja, yang terutama dia lakukan adalah mengamati Chu Feng. Dia juga takut kalau Chu Feng akan berbuat curang. Untungnya, meskipun beberapa detail telah sedikit berubah, arah umumnya masih benar. Pada saat ini, formasi besar yang dibangun dengan banyak harta telah selesai. Chu Feng dan Zhao Zwin duduk bersila saling berhadapan di tengah formasi. Chu Feng menempelkan satu tangan di dahi Zhao Zwin dan tangan lainnya di dantian Zhao Zwin. Nona Zhao, tunggu sebentar, tutup mata Anda hanya perlu mengingat satu hal. Terimalah kekuatanku dan patuhi ide-ideku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Jangan khawatirkan aku. Masalah ini akan membantumu dan aku. Apakah Anda bisa? Chu Feng bertanya. Ya. Zhao Zwin mengangguk, menunjukkan kepercayaan besar pada Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mulai mengintegrasikan kekuatannya sendiri ke tubuh Zhao Zwin. Ini adalah proses yang panjang. Pada saat ini, Zhao Tingsui dan Zhao Changjin telah menyatukan formasi mereka dan kembali. Dan pada saat ini juga, Xiao Yuer, Xianhai Xiaoyu, dan Wang Qiang bangun satu demi satu. Ketika mereka terbangun,
Hal pertama yang mereka lihat adalah Chu Feng yang lemah dan Zhao Zhuyin yang bersinar. Ketika mereka mengetahui apa yang telah terjadi, mereka bertiga, tanpa kecuali, menatap Zhao Laoba dengan niat membunuh di wajah mereka. Terutama Xiao Yuer, dia ingin mengambil tindakan saat itu juga. Baru setelah orang tua dan kakeknya membujuknya pada saat yang sama, mengatakan bahwa ini adalah keinginan Chu Feng sendiri, Xiao Yuer pun terhenti. Namun, melihat Chu Feng yang luka-lukanya semakin melemah, niat membunuh di mata Xiao Yuer tidak dapat dihilangkan sama sekali. Namun Zhao Laoba sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa peduli dengan pendapat orang-orang seperti Xiao Yuer? Setelah beberapa saat, Zhao Laoba tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan lingkungan istana yang awalnya tertutup menjadi transparan. Situasi di luar terlihat jelas. Terlihat istana mereka kini berada di puncak kota kapal perang. Jauh di bawahnya terdapat sebuah alun-alun yang luas. Alun-alun itu luas sekali. Sejumlah besar orang yang sedang menyatukan formasi berkumpul di alun-alun itu. Di luar alun-alun, tampak para tetua dari berbagai keluarga atau sekte turut hadir bersama orang-orang itu. Namun, orang-orang di alun-alun itu tersusun di kedua sisi. Di satu sisi adalah seniman bela diri saat ini. Di satu sisi adalah seniman bela diri kuno. Tak lama kemudian, beberapa sosok turun dari langit. Mereka adalah anggota klan abadi keluarga Shao. Kebanyakan dari mereka adalah junior, tapi tidak semuanya. Zhao Changjin adalah pemimpinnya. Apakah sudah dimulai? Xianhai Xiaoyu, Qin Xuan, dan Wang Qiang semuanya mengalihkan pandangan mereka, tetapi Xiao Yuer tidak peduli dan tetap memusatkan perhatiannya pada Chu Feng. Xianhai Xiaoyu dan yang lainnya juga tahu situasi yang akan dihadapi orang-orang ini. Benar saja, tidak lama setelah Zhao Changjin dan yang lainnya mendarat, sosok Zhao Daobin jatuh dari langit. Namun, ia tidak mendarat di alun-alun, melainkan berhenti tepat di atas alun-alun. Dia bicara perlahan sambil menatap lawannya. Namaku Zhao Daobin, dan aku adalah tetua penegak hukum dari klan abadi Zhao. Saya orang yang terus terang, jadi saya akan mengutarakan pendapat saya secara langsung. Gunung peluang garis darah ini dibuka oleh klan abadi Zhao. Oleh karena itu, siapa yang dapat memperoleh kekuatan di sini dan siapa yang tidak dapat memperolehnya, terserah klan abadi Zhao-ku untuk memutuskan. Ras kuno, Anda adalah tamu, silakan duduk. Begitu dia mengatakan ini, para tetua klan abadi keluarga Zhao segera memasuki alun-alun dan membawa semua orang yang telah menyatukan formasi ras kuno ke kursi penonton. Adegan ini menyebabkan kepanikan di kalangan prajurit masa itu. Mengapa situasi ini tampak seperti diskriminasi? Dan kata-kata Zhao Daobin selanjutnya semakin menegaskan kegelisahan mereka. Kamu telah menggabungkan kekuatan formasi gunung peluang garis darah tanpa persetujuan dari klan abadi Zhao milikku. Ini adalah kejahatan berat. Begitu kata-kata itu diucapkan, berbagai penjelasan dan permohonan belas kasihan terdengar. Semua orang merasa dirugikan, karena sebelumnya klan abadi Zhao tidak pernah mengumumkan bahwa peluang gunung garis keturunan ini tidak boleh dimasuki. Namun sesungguhnya, orang yang berbuat salah pada Anda paling tahu seberapa besar kesalahan yang Anda perbuat. Gunung peluang garis darah ini awalnya adalah jebakan yang dipasang oleh klan abadi Zhao. Apakah wajar jika Anda memanen sawah hanya karena pemiliknya sedang pergi? Itu sudah terjadi. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Namun, pemimpin klan abadi Zhao-ku sangat penyayang. Karena salah satu temannya memohon padamu, dia memutuskan memberimu kesempatan. Hanya saja kesempatan ini tergantung pada kemampuan kalian masing-masing. Semua orang yang telah menggabungkan formasi dapat memilih lawan yang memiliki kultivasi yang sama dari antara klan abadi Zhao.
Selama kamu dapat mengalahkan anggota klan abadi Zhao, aku akan membiarkanmu dan keluargamu pergi. Kamu juga dapat membawa formasi ini bersamamu. Ketika Yuan yang naik ke ruang kepala, kamu benar-benar dapat memperoleh kekuatan formasi. Tetapi jika kau gagal, kau harus mengikuti persyaratan klan abadi Zhaoku dan mencabut kekuatan formasi yang telah kau peroleh. Begitu Zhao Daobin mengatakan ini, seseorang segera bertanya, "Penatua, apakah menghilangkan kekuatan formasi akan membahayakan tubuh?" Mendengar ini, Zhao Daobin tersenyum sedikit. Tentu saja. Lalu, seberapa besar kerusakannya? Pria itu bertanya lagi. Pada kasus yang paling ringan, Anda bisa beristirahat sejenak. Pada kasus yang paling parah, Anda akan langsung meninggal di tempat. Namun, menurut perkiraan klan abadi Zhaoku, kasus-kasus serius seharusnya merupakan kasus yang paling banyak. Setelah Zhao Daobin mengatakan ini, semua seniman bela diri saat ini tampak pucat pasi. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.